Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Linda Lestari akan menyampaikan sejumlah berita Ketapang dan sekitarnya. Dukung kami dengan cara subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasi agar Anda tetap mendapatkan update berita terbaru dari kami. Berita utama kami diantaranya semakin parahnya kerusakan Jalan Brigjen Katamso di daerah pelabuhan, serta perkembangan kejadian penemuan potongan tubuh di Sungai Pawan, dan updatean tahapan pemilu Kada Kabupaten Ketapang 2020. Berita pertama, karamnya kapal kayu bermuatan sembako KM Sumber Maju di dermaga Saunan membuat heboh warga sekitar. Peristiwa yang terjadi pada Kamis 30 Juli 2020 merendam lambung kapal bermuatan sembako. Berangkat dari Pontianak menuju Ketapang, kapal muat Sumber Maju bersandar di pelabuhan Sungai Pawan, Saunan, Ketapang pada Minggu 30 Juli 2020. Kapal yang mengangkut sembako dan peralatan rumah tangga karam setelah sempat oleng akibat surutnya air sungai. Air memasuki lambung kapal saat sungai kembali pasang berselang 30 menit beristirahatnya para ABK. Barang muatan seperti beras dan tepung tak dapat diselamatkan. Kerugian sampai saat ini belum dapat diperkirakan. Kondisi Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Sukaharja, sepanjang jembatan Pawan 2 menuju Makam Pahlawan semakin hari semakin memprihatinkan. Kerusakan pada jalan semakin parah dengan meningkatnya curah hujan. Sejumlah lubang berbagai ukuran tersebar sepanjang badan jalan ditambah minimnya lampu jalan semakin mempersulit pengendara yang melintas. Kerusakan pada Jalan Brigjen Katamso, jalur antara jembatan Pawan 2 menuju area Jalan Makam Pahlawan Tanjung Pura semakin hari semakin parah. Lubang-lubang beraneka ukuran mengganggu aktivitas pengendara yang melintas. Pengendara dibuat kerepotan karena harus berebut celah yang mudah untuk dilalui. Seperti yang terlihat, truk pengangkut semen harus memasukkan muatan kembali yang sempat tercecer setelah menghantam salah satu lubang. Curah hujan yang meningkat dan minimnya lampu penerangan jalan semakin hari semakin mempersulit para pengendara. Dengan Bapak siapa, Pak? Sadran. Pak Sadran, dengan kondisi jalan yang seperti ini apa yang Bapak rasakan? Aduh, sangat gimana ya, sangat payah lah, susah untuk, apalagi kendaraan seperti ini, jalan udah rusak kayak gini. Kapan sih perbaikannya ini? Jadi harapan Bapak terhadap pemerintah apa, Pak? Otomatis ya untuk perbaikan lah, khusus untuk perbaikan jalan di sini lah. Ya, jalan di sini yang paling sulit, ya, Pak ya. Iya. Pernah lewat di jalan ini malam hari nggak, Pak? Pernah masuk ke lubang. Berarti kalau malam hari dengan lampu jalan juga minim lebih susah, Pak ya? Lebih susah. Ya, makasih, Pak. Iya. Tahapan verifikasi faktual pertama telah berakhir pada tanggal 14 Juli 2020 yang lalu. Tahapan yang berjalan selama 2 minggu tersebut menyisakan dinamika tersendiri. Kami berkesempatan mewawancarai Roni Irawan, salah satu komisioner Bawaslu Kabupaten Ketapang. Berikut ulasannya. Laporan dugaan pencatutan nama yang dimasukkan ke dalam dukungan B1 KWK KPU serta temuan dukungan dilarang oleh Bawaslu merupakan dinamika yang ditemukan selama tahapan verifikasi pertama berjalan. Kami berkesempatan mewawancarai Tengku Amirul Mukminin selaku kuasa hukum pelapor, dugaan pencatutan nama dukungan ke Bawaslu serta Roni Irawan, anggota Komisioner Bawaslu Divisi Hukum, Data dan Informasi. Berikut liputannya. Saya mendapat kuasa dari Windy Oktaviani dan Supriyono tanggal 14 Juli 2020. Sejauh mana laporan dari klien Bapak? Jadi berdasarkan data yang disampaikan oleh Windy Oktaviani maupun Supriyono, ada penyampaian dari pihak Bawaslu Kabupaten Ketapang terhadap laporan Windy maupun laporan Supriyono itu tidak bisa dihentikan. Untuk itu selaku kuasa hukum saya menyampaikan surat tertanggal 15 Juli 2020 ke Bawaslu untuk mempertanyakan
dasar dan alasan Bawaslu menghentikan proses hukum terhadap laporan Windy maupun Supriyono itu. Karena dalam surat yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Ketapang kepada Windy Oktaviani maupun Supriyono itu hanya selembar. Selembar, tidak ada apa alasan, tidak dijelaskan dasarnya penghentian. Itu tidak jelas. Hanya ditulis dihentikan saja tanpa ada penjelasan. Pak, konteks pelaporan yang dengan narasi dugaan pemalsuan dukungan tersebut, sebenarnya apa kerugian yang dialami oleh klien Bapak sehingga akhirnya memutuskan untuk membuat laporan kepada Bawaslu? Jadi sebenarnya secara materi sebenarnya klien saya itu tidak ada ruginya secara materi. Cuma ini mengenai masalah hak seseorang dalam berpolitik. Itu kan hak seseorang untuk mendukung orang lain siapapun orangnya. Kalau kerugian materi itu tidak ada, karena di situ tidak ada dengan adanya palsu itu dia rugi berapa miliar, itu tidak ada seperti itu. Tetapi hak berpolitik dia bahwa dia telah mendukung seseorang padahal dia tidak pernah mendukung. Jadi kerugian itu hak politiknya. Artinya dalam dugaan pemalsuan dukungan tersebut, komponen apa saja yang dianggap dipalsukan oleh calon ya dalam hal ini, Pak? Jadi komponen yang dipalsukan itu adalah BA1 KWK. B1 KWK ya, Pak? B1 KWK. B1 KWK. Jadi B1 KWK yang dipalsukan. Jadi datanya maupun tanda tangan dukungan. Oh, ya. KTP-nya tetap KTP-nya si Windy Oktaviani dan Supriyono. Meskipun Windy Oktaviani dan Supriyono tidak pernah menyerahkan KTP mereka. Dan tidak pernah memberikan Tidak dukungan pernah ya, Pak? memberikan dukungan. Pak Tengku, terima kasih banyak. Dan untuk pertanyaan terakhir, Pak, apa upaya hukum Bapak ke depan seandainya dalam konteks ini selama dari tanggal 15 sampai hari ini belum ada jawaban, upaya hukum Bapak ke depan? Untuk kedepannya mungkin kita akan pertanyakan ini ke Bawaslu Pusat. Alasan dihentikan dan dasar apa penghentian proses hukum terhadap laporan itu. Karena tidak ada penjelasan secara rinci. Seharusnya setiap penghentian suatu perkara menyangkut perkara tindak pidana itu harus jelas alasan penghentian dan dasar penghentian. Oke, Pak Tengku Amirul Mukminin, terima kasih banyak atas waktunya, Pak. Ya, sama-sama. Selamat siang, Pak. Siang. Pak Roni mengeluarkan statement di salah satu media online dengan judul kurang lebih ada 303 pendukung yang berkategori terlarang atau dilarang ya Pak ya. Nah itu maksudnya 303 pendukung yang berkategori dilarang tersebut itu apa saja Pak? Ya, kalau kita merujuk pada peraturan KPU yang mengatur soal pencalonan, juga juknis terkait dengan yang mengatur tentang pelaksanaan verifikasi faktual, memang proses pengawasan yang dilakukan oleh kawan-kawan di lapangan itu kan tentu saja pada posisi yang mereferensi pada produk-produk hukum yang mengatur tentang pencalonan. Dan salah satunya ada mengatur tentang kategori pihak-pihak yang masuk kategori dilarang untuk memberikan dukungan. Di antaranya yakni ASN, TNI Polri, kemudian jajaran penyelenggara pemilu, baik yang itu KPU sampai ke bawah maupun Bawaslu sampai ke bawah. Dan terakhir kepala desa dan perangkat desa, itu yang sudah jelas-jelas terbunyikan dalam kategori dilarang. Artinya dalam 303 pendukung ini Pak, mereka kan idealnya mengetahui bahwa mereka berprofesi yang secara etik tidak boleh memberikan dukungan kepada calon. Artinya terlebih itu calon perseorangan. Menurut pendapat Bapak, apakah mereka ini pada saat memberikan dukungan tersebut mereka tidak memahami bahwa mereka diatur untuk tidak boleh memberikan dukungan atau bagaimana? Ya, tentunya soal bagaimana tim dari pasangan calon mengumpulkan syarat dukungan, yakni KTP dan surat pernyataan dukungan, kan itu teknis di lingkungan tim pasangan calon ya. Artinya kita tidak dalam posisi mengetahui bagaimana teknis kerja itu dilakukan. Ya. Yang kita dapat ini adalah berdasarkan fakta pengawasan yang dilakukan oleh kawan-kawan terhadap pelaksanaan verifikasi, baik itu pencermatan terhadap data by name sesuai dokumen yang itu, yang juga salinannya kami terima, juga Halo Pak. hasil temuan itulah didapat laporan pengawasan yang mengklasifikasi sejumlah
nama dalam kategori yang tadi dilarang itu. Nah, Tentunya kan penanganan secara administratifnya bahwa kasus-kasus seperti ini status dukungannya harus di PMS-kan atau dinyatakan tidak tidak memenuhi. mendukung, ya. Jadi Pak, dalam konteks dukungan tersebut ada di verifikasi faktual, ini kan hasil dari B1.1 KWK, Ya. di mana kalau tidak salah itu adalah hasil dari rekapitulasi dari B1 KWK yang dimasukkan oleh calon perseorangan ke KPU. Iya. Artinya tahapan Ya, kan- ini, ya silakan Pak. Ya, proses verifikasi administrasi itu sangat mungkin tidak 100% bisa mengidentifikasi pendukung yang berkategori sebagaimana tadi dilarang. Ya. Karena proses identifikasi pada saat verifikasi administrasi itu kan hanya menggunakan indikator pekerjaan Ya, ya. berdasarkan keterangan yang ada di KTP. Kalau kemudian pekerjaan itu ternyata tertulis swasta misalnya, kan itu pada proses verifikasi faktual lah baru bisa dipastikan gitu ya. Atau misalnya orang statusnya ASN tertulis di riwayat pekerjaan pada saat verifikasi administrasi, bahwa itu baru bisa dipastikan ya harus konfirmasi di proses faktual, karena bisa saja ASN-nya sudah pensiun misalnya. Oh ya. Atau TNI Polri sudah Ya, gimana? artinya bisa jadi memang dukungan yang diserahkan pada saat B1 KWK ke KPU tersebut, KTP tersebut atau EKTP tersebut atau dukungan tersebut yang identifikasinya bisa jadi tidak 100% update pada hari itu juga ya Pak ya. Begini, ya, Karena perubahan status pekerjaan itu kan bisa terjadi pada saat sebelum dan ya artinya sebelum orang didaftarkan bisa saja mungkin Ya. terjadi. Karena perubahan status itu di KTP kan kadang-kadang orang jarang tuh mengubah KTP-nya ketika status pekerjaannya berganti misalnya kan. Ya. Waktu mungkin beberapa tahun yang lalu bikin KTP masih berstatus PNS misalnya, Ya. atau masuk dalam daftar dukungan, ketika dicek di lapangan ternyata statusnya sudah Tidak pensiun. PNS lagi ya. Tidak PNS lagi. Artinya dia dibolehkan sebenarnya Ya, kalau ya. status faktualnya itu di luar dari yang 4 kategori yang dilarang itu. Dalam konteks dukungan yang diserahkan tersebut, bisa saja KTP tersebut adalah KTP yang digunakan sebelum status baru mereka hari ini didapat. Status pekerjaan dalam tanda kutip ya Pak ya. Iya, itu proses verifikasinya kan harusnya dilakukan di tingkat tim paslon sendiri ya untuk Iya. melihat ini masuk kualifikasi apa enggak. Gitu. Artinya bahwa KPU pun pada posisi sebagai pihak yang menerima bulat saja gitu, menerima utuh saja, bahwa itu kemudian pada saat verifikasi administrasi ditemukan pasti sudah ada hasil penilaian. Kemudian pada saat verifikasi faktual itu uji terakhir untuk membuktikan apakah hal-hal yang mungkin sempat lolos dalam verifikasi administrasi itu bisa juga kembali ditemukan pada saat verifikasi faktual. Karena waktu verifikasi administrasi pun Bawaslu juga pernah merekomendasikan, pernah membuat rekomendasi untuk sejumlah nama yang kita temukan datanya by name berdasarkan pencermatan terhadap data yang diberikan KPU itu yang masuk kategori yang dilarang. Jadi kita sebenarnya udah dua kali memberikan masukan kepada KPU terkait dengan hasil temuan kita. Pada saat verifikasi administrasi kita juga ada sampaikan dan pada saat verifikasi faktual juga kita sampaikan. Pak, dalam konteks 303 pendukung yang akhirnya masuk dalam tahapan verifikasi faktual, apakah mereka juga ikut diberlakukan sama dengan dukungan-dukungan lain yang harus ditemui by sensus? Artinya satu persatu menemui mereka, kemudian menanyakan dukungan mereka, ataukah mereka secara otomatis di TMS-kan begitu saja? Iya, karena verifikasinya adalah faktual, maka prosesnya harus tetap dilakukan dengan cara ditemui ya. Jadi walaupun ditemui ini ketika ditemui itu kan ada tahapan prosedur konfirmasi sebelum menanyakan dukung atau tidak gitu ya. Ya. Karena kan artinya orang harus ketemu, setelah ketemu orang yang bersangkutan dan tidak boleh diwakilkan, maka dicek dulu kesesuaian datanya, apakah identitas yang dimiliki itu EKTP misalnya itu berkesesuaian dengan data yang ada di B11 KWK. Kalau tidak cocok kan itu langsung bisa di TMS-kan kalau tidak cocok datanya. Ya. Kemudian kalau cocok, maka baru ditanya mengkonfirmasi apa benar, misalnya ketika dilihat di pekerjaannya diketahui dia ini aktivitasnya misalnya kepala desa atau perangkat desa, itu bisa ditanyakan, dikonfirmasi. Karena kan takutnya identifikasi itu tidak sesuai dan bias ketika orang menafsirkan sendiri tanpa mendapatkan kepastian jawaban dari si subjek yang bersangkutan. Makanya ketika teridentifikasi, mungkin orang sudah tahu, oh si ini perangkat desa, tapi kan harus temu dulu nih, konfirmasi, dia menyatakan benar. Nah, kalau udah dia menyatakan benar, maka itu langsung TMS, tidak perlu lagi ditanya dia dukung atau tidak gitu.
Karena secara etik dan aturan mereka memang tidak boleh memberikan dukungan. Ya, jadi tidak lagi bicara soal pernyataan dukungannya diperlukan atau tidak, atau pernyataan tidak mendukungnya diperlukan atau itu tidak diperlukan lagi karena secara itu sudah dibatasi gitu ya. Ya. Dalam konteks penemuan 303 pendukung tersebut, apakah Bawaslu sendiri hanya menerapkan TMS saja atau memang ada sanksi secara khusus, Pak? Tindakan sejauh ini tindakan administratif ya. Tindakan administratif itu artinya proses yang didapat berdasarkan hasil temuan faktual di lapangan yang itu kita sampaikan sebagai saran perbaikan kepada KPU ya, kepada KPU. Dan tentunya sejauh ini baru dalam batas tindakan administratif itu ya. Upaya pencegahan ya, upaya pencegahan. Kami sempat mewawancarai Bapak Tengku Amirul Mukminin yang mengklaim sebagai pengacara dari saudari Windy Oktaviani dan Supriyono dalam konteks pelaporan mereka terhadap permasalahan nama mereka yang dianggap mereka tidak pernah memberikan dukungan, kemudian nama mereka dalam tanda kutip dianggap dicatut untuk mendukung calon perseorangan. Dalam tahapan tersebut itu kan yang kita mendapatkan informasi status pelaporan tersebut kan diberhentikan di pembahasan kedua di Sentra Gakumdu. Dalam konteks ini kenapa Pak permasalahan ini akhirnya diberhentikan? Apa alasan dibalik pemberhentian laporan dari pihak pelapor tersebut? Iya, pertama perlu kami sampaikan bahwa ketika laporan masuk itu kan kita ada verifikasi ya, verifikasi untuk menilai kalau yang berkaitan dengan proses prosedur penanganan pelanggaran itu kan ada verifikasi menyangkut apakah laporan yang disampaikan itu memenuhi kriteria syarat formil atau material. Jadi ketika dalam penilaian kami berdasarkan apa yang disampaikan, bukti pendukung yang diberikan, kemudian saksi dan seterusnya, maka saat itu dalam rapat pleno kita putuskan secara formil material mencukupi untuk bisa dilanjutkan prosesnya. Maka kemudian itu layak naik ke mekanisme penanganan di Gakumdu. Di Gakumdu itu kan tentu saja kita harus membuka semua informasi yang kita dapatkan itu di forum Gakumdu yang di sana juga ada unsur dari kepolisian dan kejaksaan. Maka kemudian dinilailah itu untuk kemudian diproses. Jadi dalam keputusan di Gakumdu itu diteruskan prosesnya untuk dilakukan tindakan pemanggilan sebagai bentuk permintaan klarifikasi kepada sumber-sumber yang kita anggap mengetahui peristiwa. Memang proses yang berkaitan dengan proses klarifikasi ini ada pembatasan waktu kalau mengacu pada Perbawaslu. Jadi batas waktunya hanya 5 hari. Dan dalam 5 hari itu ya sejauh apa yang bisa didapatkan itu yang kemudian disimpulkan. Artinya sekalipun mereka kemudian menggunakan pengacara atau menggunakan bantuan hukum untuk menyelesaikan permasalahan ini tetap akan dianggap selesai karena secara timing sudah prosedur prosesnya sudah timing expire berarti Pak? Enggak, artinya begini, konteks bahwa kemarin 5 hari itu kan pada posisi yang kita harus bisa menemukan peristiwa hukumnya gitu ya. Nah, peristiwa hukum itu yang kemudian baru bisa menilai siapa pihak yang bisa dianggap paling bertanggung jawab terhadap konteks sebagaimana laporan yang disampaikan. Ya, dari konteks itu juga kita bisa tentukan klausul atau norma di undang-undang khususnya pasal mana yang berpotensi dikenakan sebagai hasil dari penelusuran yang sudah dilakukan lewat proses klarifikasi itu. Hanya memang dalam batas 5 hari yang dilakukan itu, keterbatasan hari dan keterbatasan keterangan-keterangan yang diberikan oleh pihak yang diklarifikasi itu, kesimpulan di Gakumdu kita belum mendapatkan secara gamblang peristiwa hukum yang bisa menjadi unsur untuk bisa diteruskan ke prosesnya ke tahap 2. Termasuk belum bisa sampai pada tahap untuk bisa menentukan pasal yang bisa dikenakan terkait dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bisa disimpulkan sebagai subjek dari pelaku tindakan itu. Berarti dalam konteks pelapor, apakah pelapor masih memiliki kesempatan untuk melakukan upaya hukum selanjutnya, ataukah dengan surat pemberhentian tersebut artinya sudah final untuk tidak dapat lagi dilakukan tindakan-tindakan hukum selanjutnya, Pak? Iya, pada dasarnya kita tidak bisa membatasi siapapun yang ingin melakukan upaya hukum ya terhadap kasus tersebut ataupun ya kasus lain ya. Karena kewajiban kami kan kami tidak boleh melarang orang menempuh upaya. Gitu.
Hanya kita kan juga bicara soal mekanisme, bicara soal prosedur penanganan, bahwa salah satu yang menjadi faktor kemarin adalah pertama soal waktunya yang memang begitu terbatas yang diberikan kepada kami. Kedua, nilai informasi yang didapat dari sumber-sumber yang diklarifikasi itu kan memang masih belum bisa sampai pada titik di mana kita berkeyakinan siapa subjek yang bisa dijerat terkait dengan apa yang dilaporkan. Soal bahwa selanjutnya ada keinginan untuk melapor kembali atau melakukan upaya hukum lain, ya silakan, tidak ada masalah, buat kita open saja gitu. Nanti akan kita lihat dan kita nilai apakah aspek-aspek yang dilaporkan itu memenuhi kriteria sebagaimana aturan untuk bisa diproses lebih jauh. Ya, selain penemuan 303 nama pendukung dan laporan yang dimasukkan oleh sekelompok masyarakat, ya Pak, beberapa masyarakat terhadap kemungkinan adanya pelanggaran di tahapan verifikasi faktual, sejauh ini Bawaslu menemukan apa saja potensi permasalahan yang mungkin selama tahapan verifikasi faktual, kemudian coklit dan lain sebagainya, yang dilihat sebagai dinamika berpolitik atau dinamika pelaksanaan pemilu kada sekarang, Pak? Ya, tentunya kami kan fokus pada pengawasan pelaksanaan perpak ya, dan yang menjadi penekanan kita adalah memastikan prosedur kerja verifikasi faktual yang dilakukan oleh petugas PPS di desa kelurahan itu dilakukan dengan prosedur yang benar. Tentu kami tidak bisa dalam posisi yang bisa mengawasi seluruh proses karena kan personil kita terbatas ya, untuk bisa mengikuti seluruh proses. Tapi kita punya metode pengawasan yang kami pakai dan kita terapkan. Di antaranya yang kemudian kita dapatkan adalah misalnya ada penetapan status dukungan yang orang menyatakan tidak mendukung tapi tidak bersedia mengisi surat pernyataan. Ya kan, itu kan kalau membaca normatif syaratnya itu kan harusnya itu tetap dianggap memenuhi syarat. Tapi karena bunyi normanya itu juga ada lanjutan kecuali, ya bunyinya kan ada kecuali sepanjang ada kesaksian tertulis dari pengawas baik di tingkat kecamatan maupun desa yang menyaksikan peristiwa itu dan bisa memberikan kesaksian secara tertulis, maka itu bisa terkoreksi yang sebelumnya dinyatakan MS menjadi TMS, dan itu sudah kita lakukan di beberapa kecamatan yang itu disampaikan pada saat pleno rekap dukungan di sejumlah kecamatan, dan itu sudah dilakukan dan sudah ditindaklanjuti oleh jajaran penyelenggara di kecamatan yang kita sampaikan saran perbaikannya. Artinya pengawas dalam konteks ini rekan-rekan kita di Bawaslu yang ada di kecamatan harus memberikan saran kepada PPS dalam konteks pelakuan verifikasi faktual berarti. Ya, ada bukti pendukung, ada dokumen surat resminya ada, ya, termasuk daftar nama by name yang kita mintakan itu diperbaiki dalam proses penetapan rekap di kecamatan. Verifikasi faktual pertama yang sudah digunakan nama-namanya dan dianggap TMS, apakah itu kemudian bisa digunakan kembali di verifikasi faktual kedua? Ya, sebenarnya kalau secara kompetensi ini kan yang bisa menjawabnya masih kawan-kawan di KPU ya, gitu ya. Tapi tentunya saja kita akan lihat nanti kan apa yang diterapkan oleh kawan-kawan di sana. Cuman mungkin tentu saja kita mewarning juga khususnya untuk yang kategori TMS karena memang dia masuk kategori yang sudah jelas dilarang ya, atau yang juga TMS yang sudah juga dinyatakan secara tertulis dengan mengisi surat pernyataan tidak mendukung, itu ya kita warning agar itu tidak dilakukan lagi sebagai dukungan yang dimasukkan dalam syarat perbaikan, karena sudah jelas kan selain kategorinya dilarang, kemudian secara faktual orang juga sudah menyatakan apa yang menjadi pilihan keputusannya. Adakah pesan yang Bapak dapat sampaikan kepada masyarakat di luar sana yang kemungkinan mereka kemudian masuk dan ikut terlibat dalam konteks dukungan atau pelaksanaan tahapan yang sedang berjalan atau yang akan berjalan ke depan? Oke, pertama tentu saja pada konteks pengawasan kita akan coba maksimalkan kembali, khususnya dalam aspek penerapan pengawasan untuk kasus yang menyatakan tidak mendukung tapi tidak bersedia mengisi surat pernyataan tidak mendukung lampiran BA5. Itu kita sudah evaluasi itu dan kita berikan stressing khusus kepada kawan-kawan jajaran pengawasan untuk memberi perhatian maksimal pada bagian yang itu salah satunya. Kemudian kepada masyarakat ya tentu saja pada konteks bahwa sekiranya ada
perasaan dirugikan atas keberadaan dukungan yang mungkin tidak sepengetahuan mereka, misalnya ya sebagai individu yang merasa dirugikan atas propertinya dipakai oleh pihak lain tanpa sepengetahuan, saya pikir itu dikembalikan ke masyarakat untuk mengambil keputusan dan sikap atas keberadaan dukungan itu. Apakah itu bisa disampaikan pada saat proses verifikasi untuk dinyatakan apakah mendukung atau tidak, atau opsi berikutnya ya bisa menempuh upaya melaporkan ke Bawaslu kalau memang itu bagian dari yang dirasakan merugikan secara kepentingan personal mereka. Berita selanjutnya yaitu penemuan potongan tubuh diduga berjenis kelamin perempuan pada Minggu 26 Juli 2020 di aliran Sungai Pawan Ketapang, Jalan Oto Iskandar, RT 5 RW 2, Kelurahan Kauman, Benua Kayong, Ketapang. Sempat menghebohkan warga sekitar. Potongan tubuh berupa kaki sebelah kanan ditemukan mengapung oleh warga yang sedang memancing pada pukul sekitar 11.30 waktu setempat. Minggu 26 Juli 2020, laman media sosial dihebohkan dengan beredarnya video amatir ditemukannya potongan tubuh bagian kaki sebelah kanan yang mengapung di Sungai Pawan, Jalan Oto Iskandar Dinata, RT 5 RW 2, Kelurahan Kauman, Benua Kayong, Ketapang. Potongan kaki yang ditemukan sudah menghitam, memiliki potongan yang rapi pada tulang. Hasil penyelidikan kepolisian sementara, potongan ini diperkirakan merupakan potongan kaki perempuan berusia 15-20 tahun. Untuk mengetahui lebih lanjut, kami wawancarai Kepala Unit Reserse dan Kriminal Polsek Benua Kayong, Aibda Hadi Saputra. Berikut ulasannya. Kronologi penemuan potongan tubuh tersebut ditemukan pada hari Minggu sekitar tanggal 26 Juli sekitar pukul 11.30. Penemuan potongan itu pertama ditemukan oleh anak kecil yang bermain di tepi sungai, mancing, kemudian memberitahukan kepada masyarakat yang lebih dewasa lah. Kemudian dari masyarakat tersebut menghubungi kita dari pihak kepolisian Polsek Benua Kayong, ya dengan cepat kita melakukan upaya pengambilan potongan tersebut untuk mengidentifikasinya. Untuk dari ciri fisik potongan kaki tersebut, potongan tubuh manusia ya dalam bentuk kaki, itu kita tidak bisa menyimpulkan langsung karena kita harus melalui visum dari ahlinya, seperti dari dokter ya. Kita setelah dilakukan pengambilan identifikasi dari bantuan dari Polsek Benua Kayong, dibawa ke rumah sakit. Menurut sementara keterangan dokter menyatakan itu potongan fisik perempuan sekitar umur 15 sampai umur 20 tahun. Untuk sementara karena kita lihat dari potongan kakinya itu begitu halus, begitu rata, bisa saja ini salah satu kejadian pidana. Bisa saja ini masalah mungkin orang sakit amputasi. Namun kalau untuk kita mengarah ke masalah pidana atau pembunuhan seperti apa, saat ini dari warga sekitar wilayah Benua Kayong belum ada yang merasa kehilangan keluarganya. Pimpinan kita dari pembina fungsi kita, Kasat Reskrim juga sudah menginstruksikan kepada saya, kepada Kanit Reskrim jajaran Polsek yang lain untuk mencari tahu apakah ada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya. Namun sampai saat ini masih belum ada yang melapor. Karena kita kesulitan, dikarenakan saat ini belum ada pihak keluarga yang atau pihak kerabat yang merasa kehilangan keluarganya, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa ini terjadinya kriminal atau apapun. Kita hanya bisa berasumsi saja bahwa apakah mungkin ini terjadinya tindak kriminal atau itulah tadi yang saya jelaskan, apakah ini ada orang sakit diamputasi, itu aja. Untuk awal saat penemuan
Dari pihak Polsek Benua kami berkoordinasi dengan identifikasi atau Inapis Polres Ketapang. Bapak Heri, waktu itu kita lakukan pengangkatan potongan itu, terus kita bawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum atau otopsi. Kemudian setelah kita lakukan visum otopsi, potongan tersebut berada di rumah sakit. Kita berupaya untuk mencari tahu seputaran lingkungan sungai itu apakah ada potong-potongan yang lain, namun tidak kita temukan. Kemudian potongan tersebut kita setelah satu hari kemudian belum ada laporan, ya kita menghindari busuk atau apa, akhirnya pimpinan menginstruksikan kepada kita untuk mengambil sampel berupa tulangnya sekian meter, untuk apabila hal-hal yang di kemudian hari ditemukan akan kita lakukan otopsi terhadap tulang tersebut. Selanjutnya potongan yang yang masih ada yang di rumah sakit kita lakukan pemakaman karena menghindari busuk seperti apa, dan upaya itu sudah kita lakukan pemakaman. Selesai, kemudian kita membuat laporan kepada pimpinan. Jadi pesan saya saat ini kepada masyarakat, untuk masalah potongan kaki atau potongan tubuh yang ditemukan, apabila ada masyarakat atau keluarga yang merasa kehilangan keluarganya, yang mungkin untuk berkonfirmasi kepada pihak kepolisian. Satu, kedua, untuk masyarakat yang belum tahu dan belum tahu benar masalah potongan tubuh kaki tersebut, hendaknya menggunakan media sosial dengan bijak. Jangan sampai terpancing dengan hoax yang bukan-bukan. Karena saat ini potongan tubuh tersebut atau potongan kaki tersebut belum tahu itu berasal dari mana. Berita selanjutnya ini tentang objek wisata, yaitu Gua Maria merupakan salah satu objek wisata religi yang bisa Anda kunjungi bersama keluarga. Terletak di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara. Objek wisata ini dibuka setiap harinya. Berikut perjalanan Kak Berti, salah satu pemain sketsa komedi Beguntang, yang sempat kami liput. Terdapat di Desa Laman Satong, Dusun Manjau, Matan Hilir Utara, objek wisata cantik dan asri ini menawarkan keindahan yang mempesona. Meskipun ini wisata religi, tapi tidak terbatas, siapapun boleh berkunjung di sini. Tempat wisata ini bisa ditempuh dalam waktu 90 menit dari pusat kota Ketapang. Wisata yang buka setiap hari dan digunakan sebagai tempat peribadahan masyarakat setempat, serta upacara keagamaan termasuk pernikahan, menawarkan ragam keindahan, ada taman dan kolam alami yang bisa dinikmati. Meski tentu dengan aturan-aturan yang ada. Kak Berti, pemeran Maude di sitkom Beguntam, mengajak kita melihat-lihat keindahan pesona tempat wisata Gua Maria. Yo, check this out! Teman-teman, sekarang saya berada di Gua Maria, tempat peribadatan umat Kristiani. Di sebelah sana adalah tempat peribadatannya, dan di sana ada patung Bunda Maria, dan di bawahnya ada kolam. Itu sangat indah sekali. Jadi kita bisa ke sini, bisa melihat, tapi harus dijaga karena ini adalah tempat peribadatan saudara kita umat Kristiani. Kita harus lestarikan, kita harus jaga, kita harus juga menghormati. Oke, kita lihat ke sana. Go. Nah, di sini adalah tempat peribadatan umat Kristiani dan membaca khotbahnya di sana. Nah, ini adalah patung Bunda Maria. Ini adalah patung Bunda Maria.
Di sana patung Yesus Kristus. Di bawah sana ada kolam. Nah, ini ada kolam. Sangat indah sekali. Nuansanya indah, lokasinya indah. Yo. Sebenarnya para pengunjung yang ada di sini mereka tidak paham dengan kebersihan. Coba lihat. Sebenarnya tidak boleh membuang sampah sembarangan di sini. Kita harus menghormati ini tempat ibadahnya saudara kita umat Kristen. Jadi kita tidak boleh buang sembarangan sampah. Oke, kita simpan sampahnya. Ini coba lihat ikan-ikannya. Nah, ada ikan-ikannya. Indah sekali. Oke teman-teman, saya sudah selesai jalan-jalan di sekitar Gua Maria, di Desa Manjau, di hutannya, tamannya, dan juga patung Yesus, di patung Bunda Maria, dan kolamnya. Nah, jadi saya akan go dan pulang. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa. Bye. Memasuki jelang Pesta Demokrasi Pemilu Kada 2020 di Kabupaten Ketapang, Arcapada Center mengajak Anda untuk berkontribusi dalam survei popularitas dan elektabilitas. Survei secara online ini dilaksanakan dari tanggal 9 Agustus sampai 9 September 2020. Pada bulan September mendatang, Pemilu Kada 2020 akan memasuki tahapan pendaftaran. Arcapada Center saat ini membuat survei online elektabilitas dan popularitas. Kami membagi survei ini dalam dua kategori survei. Survei terbuka dengan netizen koresponden, serta survei terbatas dengan citizen koresponden. Pada netizen koresponden, siapa saja bisa mengikuti survei dengan mengklik tautan link yang kami sediakan. Pada citizen koresponden, kami memilih 1000 observer untuk memberikan penilaian dengan keterwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, tokoh pemuda, serta pertimbangan kesetaraan gender yang tersebar di 20 kecamatan di Kabupaten Ketapang. Survei ini akan kami siarkan dalam rubrik Ketapang Memilih yang akan kami siarkan pada hari Senin setiap minggunya sampai 9 September 2020 mendatang. Ayo semarakkan pesta demokrasi, kita ikuti survei kami. Untuk mengikuti survei kami, Anda dapat mengklik link pada deskripsi di bawah atau link yang muncul pada pojok atas video ini. Anda akan diarahkan pada laman formulir survei. Klik mulai survei, isi keterangan diri Anda dengan benar. Isi nomor HP Anda yang terhubung dengan layanan aplikasi WhatsApp agar kami dapat mengirimi Anda report hasil survei yang Anda ikuti. Kemudian pilih calon yang Anda inginkan dan klik submit. Survei Anda sudah terkirim. Saat report pada hasil survei Anda nanti, Anda akan mendapatkan notifikasi agar Anda dapat melihat hasilnya. Yuk mulai kita survei, dari kita semua untuk Ketapang tercinta. Demikianlah rangkaian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Kami mengajak Anda untuk ikut berkontribusi dengan cara subscribe, nyalakan tombol notifikasi. Anda juga dapat ikut menyampaikan informasi atau menghubungi kami melalui nomor WhatsApp di kolom deskripsi. Tetap jaga kesehatan dengan mengikuti anjuran pemerintah serta menjaga ketertiban dan keamanan bersama. Hindari berita hoax dengan mengecek terlebih dahulu kebenaran sebelum membagikannya. Dari studio Arcapada TV, saya Linda Lestari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.